Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali, di Renungan Kristen, malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati, dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua, dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti, akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini, terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 10, ayat 1-11, yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba, dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti, apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk, dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku, manusia adalah salah satu ciptaan, yang termasuk ke dalam kategori omnivora, yaitu pemakan segala, yaitu tumbuhan dan hewan. Manusia memiliki banyak keinginan, yang tidak akan pernah terpuaskan oleh dunia dan segalanya isinya. Jika seseorang sudah kaya, maka tidak berhenti di situ, dia akan ingin lebih. Namun tahukah Anda, bahwa ada satu raja terkenal di dalam Perjanjian Lama, yaitu Daud. Dia berkata, dalam kitab Mazmur pasal 23, ayat 1, demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menyimpulkan kalimat ini, bukan karena dia tidak punya pilihan lain dalam hidupnya. Daud pun mengatakan kebenaran ini, bukan karena dia tidak mendapatkan apa-apa dari keluarga dan lingkungannya. Daud mengatakan ini, dari dalam dirinya sendiri, tanpa paksaan dan secara sadar. Dia dengan berani menyebut Tuhan sebagai gembala, dan bukan hanya itu, dia menambahkan, bahwa dia tidak akan kekurangan apa-apa. Siapakah manusia, yang ketika sudah mulai dapat pekerjaan, dan menerima gaji pertama, serta merasa puas, hingga tidak menginginkan apa-apa lagi di dalam dirinya? Pastilah setiap orang, punya kerinduan dan kebutuhan yang ingin dia penuhi, selama ia hidup. Namun, jika seseorang mampu, dan menyimpulkan kalimat ini dalam dirinya,
maka pastilah karena dia sudah benar-benar mengalaminya bersama dengan Tuhan. Daud tidak akan berani menyebut Tuhan, jika bukan karena relasi yang ia sudah punyai sebelumnya. Ada orang-orang tertentu merasa tenang dan nyaman karena mengenal satu figur atau sosok yang cukup terkenal dan berpengaruh secara sosial. Bila Daud bukan menyebut nama manusia di dalam ayat ini, maka pastilah bahwa bukan kepada manusia ia berharap. Jika nama Tuhan yang ia sebutkan, maka ia yakin bahwa apa yang ia rasakan adalah sungguh-sungguh sebuah pengalaman dan keyakinan yang kuat. Daud sangat mengenali apa yang namanya kepuasan sejati dan arti kata cukup. Bagi Daud, ketika hidupnya dipercayakan kepada Tuhan sebagai gembalanya, maka ia yang adalah juga sebagai seorang gembala domba, pastilah sangat memahami rasa aman dan terpelihara di tangan Tuhan. Keyakinan Daud lebih terperinci lagi ketika dia tahu apa yang Tuhan bisa perbuat bagi dia, yaitu Allah bertanggung jawab di dalam menjamin keamanannya. Apa yang Daud jelaskan di dalam kitab Mazmur pasal 23 ini adalah semua bukti-bukti campur tangan dan pemeliharaannya dalam dirinya. Bukan hanya Daud yang akan mendapatkan hak-hak istimewa ini dari Tuhan, bahkan kita pun, bila kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka, bila kita tidak pernah mengetahui arti kepuasan yang sejati, maka kita perlu mencari dan menemukannya di dalam Tuhan. Tuhan adalah segalanya bagi kita, apabila kita benar-benar menjadikan Dia pemilik, dan kita mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Apapun ketidakpuasan yang kita rasakan dan alami sekarang ini, cobalah untuk menemukannya di dalam Tuhan. Dia adalah gembala dan pemelihara jiwa kita akan mendapatkan ketenangan yang hakiki di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.